Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah yang sudah melakukan perkara besar dalam hidup kami. Bukti nyata kasih kami ada sebagaimana kami ada. Dengan tubuh yang sehat diberkati, kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Dan bersyukur mesti diberi kesempatan bagi kita boleh bersyukur bersama-sama. Dalam ibadah pujian kita mengerti. Kami sudah melakukan bagian kami lewat pujian, lewat penyembahan kami. Saatnya tiba kami mendengar apa kata firman. Berbicaralah dalam kehidupan kami. Roh Kudus pakai hamba Yesus berkat. Urapi bibir hamba-Mu. Kuduskan dengan kuasa firman dalam nama Yesus. Kekudusan dan kelayakan daripada Tuhan mengalir. Roh jiwa Tuhan dikuduskan dalam manusia. Bibir mulut hamba dikuduskan. Setiap perkataan yang keluar dari Tuhan, perkataan yang mengandung kuasa yang dapat harus dimengerti oleh jemaat. Ada bahkan semua sidang jemaat yang sudah hadir bisa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatan ini serta membantu apapun yang datang menunjukkan salahnya. Berikan firman Allah, yang datang mencuri setiap benih kebenaran firman Allah. Kami bersatu hati, kami ikat kekuatannya dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tiap roh kebenaran diri sendiri, hikmat yang kami tolak dalam nama Yesus. Fokus kami dan hanya kepada firman-Mu yang Kau sendiri datang berbicara. Berikan Engkau bagi kami semua berbicara pada bahasa yang sederhana. Dalam nama Yesus kami siap sama firman Allah. Haleluya. Amin. Kita duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Anak main musik gitu. Hari ini adalah ibadah pujian. Di jemaat di sini kalau tiap minggu ada satu bulan dalam minggu kelima itu ibadah pujian. Jadi setiap kegiatan itu di Indonesia didominasi oleh pujian. Ya. Haleluya. Mari berdiri tanda satu pujian. Dia gunung batuku, dia kota benteng. Ada sukacita, amin? Amin. Di surga tugas kita cuma memuji Tuhan. Amin saudara. Jadi kita mau latihan dari dunia memuji Tuhan. Dan di sana ada kerja lain. Ya ada yang betul di sana. Jadi latihan orang ya. Di sana ada yang berjuang, ada. Nyadara Bapaco pada malam nyadara. Orang yang masuk surga harus siap memuji Tuhan. Amin. Siang malam orang puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan.
tidak ada yang dalam hidup ini, semua dalam rencana Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan untuk disampaikan di tempat ini. Ya. Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 2 ayat 25 sampai ayat 35, yang sebenarnya dari ayat 1 karena satu topik berbicara tentang mimpi. Ya. Ini bukan mimpi pasang forecast, bukan mimpi supaya mendapat hadiah, bukan. Daniel pasal 2 ayat 25 sampai 35. Kalau sudah dapat katakan amin. Bacaan yang kedua 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Pembacaan yang kedua 1 Petrus pasal 2. Satu Petrus pasal 2. Satu Petrus pasal 2 ayat 6. Pembacaan yang kedua. Pembacaan yang pertama Daniel pasal 2 ayat 25 sampai 25. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca secara bersama-sama. Saya akan membacakan ayatnya yang berangkat tadi. Bapak Ibu saudara-saudara akan membacakan ayatnya yang berangkat genap. Firman Tuhan berkata demikian. Ariel segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang Daniel antara orang-orang buangan dari Yehuda. Ia dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jambi, orang ilmu atau ahli nujum. Sedang tuanku ada di tempat tidur. Ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Sedang pahalnya dari besi, dengan kaki sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah dia. Maka dengan sekaligus diramukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada lagi bekas-bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu jadi gunung batu yang memenuhi seluruh bumi. Haleluya. Sekian jauh pembacaan firman Allah yang dikatakan berbahagia
adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, shalom. Shalom Elohim. Tetap bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Tidak pernah dirasakan dalam hidup ini kalau saya akan menyampaikan firman Allah di tempat ini saat ini, karena sesuai dengan kita bersama bahwa kalau ada ibadah pujian minggu yang kelima di jemaat ini masih harus ada tamu. Tapi tak mengapa semua bisa berubah. Saya bergumul apa yang harus disampaikan, dan saya diingatkan untuk bicara tentang patung ini, tentang mimpi. Kalau kita lihat dalam konteks kitab Daniel, hal yang paling sakral, hal yang paling indah, yang paling sering diingat orang adalah tentang kehidupan Daniel. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar. Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang yang diangkut dari Yerusalem pada saat bangsa Babilonia menyerang Yerusalem dan mereka menawan mereka ini dibawa ke Babilonia. Akhirnya bisa bahwa apa yang mereka pertahankan dalam situasi yang tidak menguntungkan beberapa dampak yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau kita lihat dalam kisah setelah mereka ditangkap, ditawan dan sebagainya, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa dalam Daniel pasal 2, di mana Raja Nebukadnezar mengalami suatu hal yang luar biasa. Pada suatu malam dia bermimpi, dan paling aneh, dia tahu di mimpi kalau apa. Haleluya. Dia tahu kalau malam itu dia bermimpi apa yang dia tahu. Rupanya orang banyak supaya bisa meramal apa yang ini cerita mati. Amin, saudara. Ini cerita bakal lain, cerita begini. Musuh meramal mimpi sedangkan dia tahu apa dia mimpi. Haleluya. Tetapi bagi Allah, bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Ketika mereka dikumpulkan orang-orang hebat, orang-orang semua orang bijaksana yang ada di Babel pada waktu itu, tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi raja, yang bisa menerangkan arti di sebuah mimpi yang pernah dilihat oleh raja pada waktu dia tidur. Ayat yang ke-25 berangkat dari sini. Arya segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna kepada raja. Orang buangan, orang yang tidak dihargai, orang yang tidak memiliki jabatan apa-apa, tidak memiliki kedudukan apa-apa, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara. Daniel namanya. Siapa tahu nama arti nama Daniel? Ada yang tahu? Ada? Yang tahu? Dulu lupa, sekarang yang tahu. Amin. Daniel, Allah adalah hakim. Amin, saudara. Jadi ketika dia dibawa kepada Raja Nebukadnezar, dia berkata di dalam ayat 28, dia tidak pernah berkata bahwa semua dia boleh, dia berhikmat, dia mampu, dan dia pandai, dia pintar. Ayat 28 berkata demikian, saudara. Tetapi di surga ada Allah yang meningkatkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Amin, saudara. Yang bersangkutan yang mengalami mimpi tidak tahu. Ini kan cerita mati, saya katakan.
Mau kasih tahu orang supaya orang kasih tahu akar DPA ini bagaimana. Sedang dia tahu kalau ada DPA tidak tadi malam enggak, saudara. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Sebab itu rugi kalau kita tidak mempercayai Allah sungguh-sungguh. Amin. Apa mimpinya pada waktu itu? Daniel berkata di dalam ayat yang ketiga 31 mulai berkata begini, ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan yang di sebuah patung yang amat besar. Patung ini tingginya berkilo-kiloan, luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasarkan. Ayat kedua berkata, adapun patung itu kepalanya dari emas, tuan, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Dan dia menjelaskan dan raja terkejut. Bayangkan saudara, kita punya Allah yang hebat. Amin saudara. Amin. Daniel menjelaskan sebenarnya dia tidak pernah mengalami apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Justru Nebukadnezar yang memimpi dia lupa apa yang dia lihat. Tetapi Allah memperlihatkan untuk menunjukkan kuasanya, dia tidak pernah melihat status dan derajat kita. Daniel orang buangan, orang yang tidak termasuk dalam golongan orang yang punya kedudukan tinggi. Amin saudara. Tetapi Allah memakainya. Dia katakan kepada Daniel, kalau begitu apa dengan arti di mimpi? Apa dengan arti mimpi yang telah diperlihatkan Tuhan kepada raja? Kalau kita lihat seterusnya, artinya akan dijelaskan oleh Daniel. Ya Tuanku raja, segala raja, yang kepadanya oleh semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang 41 menjelaskan, ayat 38, dan yang dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi dari bilang itu dari kepala dari emas itu adalah Tuhan sendiri. Bangga karena dia dilambangkan sebagai emas dari patung dalam penglihatan itu. Ayat 39 berkata demikian, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi yang kerajaannya ketiga dan dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tetapi besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi menghancurkan, maka kerajaan ini akan diremukkan dan dihancur dulu. Ini cerita tentang nubuatan, tentang akhir dunia ini, tentang misteri yang sedang terjadi di akhir ini, saudara. Saya berdoa apa yang saya sampaikan kepada jemaat dalam mimpi yang ada di depan ini, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika kita melihat situasi yang ada, kita melihat dalam konteks kebenaran firman dalam kitab Daniel pasal 2, maka dibagi ada 4 bagian yang kita lihat
kemudian tembaga dan besi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang pernah dilakukan? Apakah yang pernah dikatakan oleh Nabi yang pernah terjadi? Dan dia pernah mengatakan sesuatu akan terjadi. Manusia bisa boleh mengatakan, tapi apa yang dimana Tuhan tetap akan terjadi. Amin. Sejarah membuktikan dalam pasal 5, ketika mereka sedang melaksanakan dengan baik saudara pesta karena kemenangan mereka. Tulisan apa yang muncul dalam pasal 5 kitab Daniel di dinding? Nenek kakek pasti mereka sedang bergembira anak-anak. Kerajaan pada waktu itu telah beralih kepada tangan seorang raja yang bernama Belsasar. Kenapa? Karena Daniel mencoba diri menyamakan dia dengan Tuhan, tetapi Tuhan merendahkan dia sehingga dia boleh makan rumput. Amin. Dan kerajaan Babilonia pada waktu itu beralih pada tahun 539 sebelum Masehi. Tahun 539 tahun sebelum Masehi, kekuatan Madai dan Parsi berbangkit mengalahkan kerajaan yang dipimpin oleh Belsasar pada waktu itu. Nubuat yang pertama sedang terjadi, kepala emas itu lenyap dan kepala dikalahkan oleh kerajaan yang kedua, yaitu Madai dan Parsi. Pada tahun 1539 di bawah pimpinan Sinus bangkit melawan penguasa Babel yang dipimpin Belsasar pada waktu itu, dan timbul tulisan di dinding pada waktu itu. Apakah ini kebetulan? Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Firman yang mencatat bahwa sesudah kerajaan Babilonia akan muncul suatu kerajaan yang dilambangkan sebagai perak. Dalam kenyataan penglihatan Nabi Daniel pada waktu itu, bahwa kerajaan Babilonia begitu kuat, begitu hebat, tidak akan bertahan lama. Kenapa? Allah sudah menyampaikan satu kelak dia akan runtuh dan akan muncul tahun 539 kerajaan yang kedua. Apakah kerajaan kedua ini akan bertahan lama? Dari sejarah yang ada, kurang lebih 200 tahun dia berkuasa. Tahun 331 kerajaan ini runtuh. Tahun 331 sebelum Masehi muncul kerajaan Greka yang begitu perkasa, yang tadinya punya kekuatan yang luar biasa, yang dapat memporak-porandakan kerajaan yang kedua, itu kerajaan Madia dan Parsi. Apakah ini kebetulan? Bukan kebetulan. Allah sudah berfirman bahwa akan muncul kerajaan-kerajaan yang pertama itu kerajaan Babilonia begitu bangga dengan keperkasaannya, akan hilang, akan lenyap, akan kalah oleh kerajaan Madia dan Parsi. Tetapi bisa juga tidak pernah bertahan, karena akan timbul kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan Greka. Nubuat sedang terjadi. Amin. Allah tidak pernah salah, saudara. Di bawah pemerintahan Alexander Besar, kerajaan Greka berjaya menaklukkan kerajaan Madia dan Persia. Nubuat terjadi bagian yang ketiga. Setelah sejarah mencatat tahun 168 tahun Masehi, keperkasaan kerajaan Greka ditaklukkan oleh kerajaan Roma. Haleluya. Amin, saudara. Firman Allah yang amin, amin, saudara. Tidak pernah terlewati apa yang difirmankan Tuhan, ya dan amin. Amin, saudara. Kita kalau bertanya bagaimana ciri-ciri khas dari patung yang dilihat oleh Nebukadnezar. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya
dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Kerajaan yang perkasa yang pertama adalah kerajaan Babilonia. Kerajaan yang kedua yang dinamakan perak, yaitu bagian dada, adalah kerajaan Media dan Persia yang memenangkan pertempuran tahun 539. Kerajaan yang ketiga tahun 1331 sebelum Masehi itu berbicara tentang tembaga, bagian perut dan punggung seperti yang Anda penglihatan. Sedangkan bagian yang keempat adalah kerajaan Roma, mampu mengalahkan kerajaan Grecia. Mengapa tidak ada kerajaan yang kelima? Karena firman Allah mencatat sampai kerajaan yang keempat. Amin. Sesudah itu apa yang terjadi? Kerajaan yang besar ini akan terbagi menjadi 10 kerajaan yang besar, sesuai dengan apa yang dibilang Tuhan dilambangkan jari-jari dan kaki. Kerajaan besi yang terdiri dari besi bercampur dengan tanah liat, dan sampai hari ini tidak satupun seorang ahli yang dapat bisa mempersatukan kalau besi bisa bersatu dengan tanah liat. Amin. Amin, saudara. Kerajaan Roma yang dibuka perkasa, mereka ingin mempersatukan dengan cara mereka yang luar biasa. Mereka ingin membuktikan bahwa apa yang tertulis itu bisa dibatalkan. Apa yang tertuliskan tidak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun. Amin. Kalau Tuhan bilang tidak bisa, tidak bisa. Kalau engkau katakan bisa, Mas Tuhan pasti bilang oh tidak bisa. Dan kalau Tuhan yang bilang tidak bisa, itu tidak bisa. Kalau Tuhan berkatakan bisa, itu bisa. Kalau dia bilang tidak bisa, tidak bisa. Karena Roma yang begitu perkasa dan luar biasa terpecah belah menjadi 10 kerajaan yang sangat besar. Dan mereka ingin mempersatukannya kembali. Sampai hari ini, saudara, apa yang mereka lakukan dengan pemimpin yang luar biasa, ingin mempersatukan kerajaan negara-negara Eropa, negara dunia ini. Dengan cara apa? Mereka ingin bersatu supaya negara menjadi kuat dengan cara mengawinkan anak mereka dengan putri mahkota, dengan putra mahkota. Tetapi bukanlah kesatuan yang mereka dapat, tetapi justru kekacauan. Amin. Mempersatukan tentang masalah ekonomi, budaya dan sebagainya. Semua mereka tidak takut, mereka ingin ada supaya Tuhan bersatu, tapi tidak bisa. Kenapa? Firman Allah sudah mencatat besi tidak bisa bercampur dengan tanah liat. Amin. Mereka bekerja sama dengan apa? Dengan angkatan bersenjata, dengan senjata modern. Bukanlah persatuan yang mereka raih, tetapi terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan mungkin terakhir ini kita sedang berpikir akan terjadi perang dunia ketiga. Kenapa? Karena manusia ingin mengatakan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam patung Nebukadnezar. Dalam bilang tidak mungkin bisa. Oke lah bisa. Apa yang mereka lakukan ingin menentang apa yang Tuhan inginkan tidak pernah terjadi. Ingin bersatu kali punya kekacauan yang terjadi. Hari-hari terakhir ini dunia sedang bergejolak. Amin. Amin. Karena pada tahun 476 Masehi berakhirlah kerajaan Roma sampai saat ini. Roma tidak lagi pernah menjadi kerajaan. Kenapa? Seluruh bagian yang dilambangkan oleh 10 cari itu tidak bisa menyatu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sederhana. Khotbah kita pada pagi hari bicara tentang patung, apa sih artinya? Kenapa harus kembali menyampaikan sejarah tentang kerajaan? Kenapa ada apa yang harus kita petik dalam kebenaran firman Allah? Satu, mari kita baca pembacaan yang kedua. 1 Petrus pasal 1. Ayat 6 dan ke-7. Kita baca bersama-sama 1, 2. Sudah, amin. 1 Petrus pasal 2
ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Sebab nggak ada sama? Sudah. 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ayo, 1, 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, dengar, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru, dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Amin. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu. Kenapa ayat ini muncul? Di dalam perlihatkan Nabi Daniel, dalam mimpi dan juga Esa, ketika Tuhan sedang melihat batu yang begitu megah, yang terbuat dari emas, perak, tembaga dan besi, terungkitlah sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Haleluya. Haleluya. Yang ada yang tolak batu, yang ada orang yang lempar, yang ada orang yang ngomong, yang ada Alkitab mencatat tanpa perbuatan tangan manusia. Ketika Tuhan melihat sebuah batu yang begitu megah dan perkasa, terungkitlah sebuah batu dan menimpa batu itu sehingga hancur lebur. Dan batu itu adalah batu penjuru. Amin. Amin, saudara. Dan batu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Negara sedang bergejolak, dunia sedang bergejolak dengan segala keadaannya, dunia dengan segala kegelapannya, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Karena kalian percaya oleh itu Anda tetap bisa mengatakan bahwa dunia itu satu nama yang bisa menolong kita sesuai kepada nama Yesus. Nubuat kita Daniel hari-hari terakhir ini sedang terjadi, dan kegenapannya kita akan menunggu apakah batu yang tanpa perbuatan manusia itu kapan dia akan menggelidik dan menghancurkan kehidupan dunia. Oke? Amin, saudara. Hari ini, saat ini tanggal 29 Oktober 23 jam 11.25, kita yang ada di gereja ini, anggota jemaat GPSD atau Omega dan juga semua bapak ibu saudara yang ada di ruangan ini sedang mendengarkan firman ini. Amin. Kita sudah berada di jalan batu ini. Tidak ada satu orang yang tahu pasti kapan batu itu akan menggelidik dan menghancurkan batu ini. Amin, saudara. Amin. Dia akan menghancurkan dunia ini. Waktunya tidak ada yang tahu. Amin, saudara. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Batu yang pernah dilihat oleh Daniel pada zaman Nebukadnezar, batu itu adalah tentang bicara tentang Kristus Tuhan sebagai batu penjuru gereja. Amin, saudara. Dia akan datang kembali bukan sebagai bayi yang mungil, dia datang sebagai hakim yang adil, akan menimpa kerajaan dunia ini, menimpa hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia akan menghancurkan bagaikan sekam dan ditiup angin, dan berkasnya pun tidak pernah terlihat. Amin. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Amin, saudara. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Hari yang nyata
politik, dunia semakin sulit. Amin. Dunia mulai berubah, tapi firman Allah tidak pernah berubah. Lihat saudara, maka terjadi masa kelaparan, masa kesusahan dan mulai menuju kepada kesana, jalan menuju ke sana. Banyak orang Kristen lalu, banyak orang bertanya-bertanya kenapa, dan kenapa. Orang yang mengenal Allah yang hidup, Allah yang luar biasa akan bertanya, terpujilah namamu, firman-Mu ya dan amin. Dunia sedang menuju kepada kehancuran, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Amin saudara. Sekarang banyak yang mengeluh, beras naik, Rita naik, semua naik. Kalau semua barang-barang naik, biarlah iman kita tetap naik kepada. Amin. Dan ini akan terjadi. Firman Allah tidak pernah salah. Amin. Dalam kitab Wahyu berkata, saya tahu semua, secupak gandum. Amin. Berapa harga? Sedinar. Satu dinar berapa? Satu dinar, satu upah buruh satu hari. Satu upah tukang satu hari. Saudara, kami panggil batu untuk buat lantai. Kami beri upah satu hari 200.000. Upah buruh 100 satu hari, paling rendah 150 dan ke atas. Nah sekarang kita mau katakan kepada kita, satu jumpa bukan 1 liter. Amin. Kalau orang-orang kampung, bapak-bapak, ibu dan telatur dan Siau, satu jumpa satu bleng susu. Itu satu jumpa. Dari harga berapa? 200.000. Lepas pelayan pikir ini, kalau begitu petani ubi kasih banyak sekarang. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, amin. Dunia kita Tuhan berkuasa, punya kasih yang tak terbatas, menolong namanya dan saya sampai hari ini. Amin. Yang sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita saat ini sedang siap menantikan batu yang akan menggeliling tanpa perbuatan tangan manusia? Yang menghancurkan bumi ini, menghancurkan karya kita, yang menghancurkan kebanggaan kita. Semua akan lenyap. Bila mencatat, bagikan sekam di angin dan terpedang dan tak putih darah. Segalanya akan kembali kepada Tuhan. Semuanya akan berdoakan apa? Engkau dan saya hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Status derajatmu, apapun itu alami, karena Tuhan. Tidak ada yang dapat dibanggakan dalam hidup kita bangga. Punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Nah hari yang terakhir, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita tidak pernah membanggakan hidup kita karena kita punya banyak duit, tidak bisa. Banggalah kalau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya membaca kisah ini, saudara, tadi malam 3 kali saya membaca, merenungkan firman ini sambil menulis. Tiba-tiba air mata saya jatuh. Kenapa saudara? Begitu singkatnya hidup ini. Amin. Kita masih boleh baku dapat bersyukur, bersama-sama dalam satu persekutuan memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang saya pikirkan, kapan batu ini akan menggeliling? Amin. Kalau dia jatuh ke saudara semua kelar semua. Gereja ini kelar, gereja jemaat kelar. Yang ada cuma DP roh. Amin. DP masa tinggal, DP buku bangka tinggal, DP kemeja maka tinggal semua, DP cincin emas tinggal. Kenapa? Tidak perlu dibawa karena surga lain lantai itu terbuat dari emas. Amin. Amin saudara. Ya kita pertahankan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, menyerahkan hati Tuhan, agar supaya apa yang dijadikan Tuhan itu menjadi bagian kita. DP pintu dari mutiara, 12 pintu terbuat dari mutiara.
Mungkin matanya kepala sudah di sana, sudah kepala dah baca di dalam kitab Wahyu. Alkitab tidak pernah berdusta. Amin. Jadi mau pikir-pikir juga dapat yang emas orang atau tidak. Kasihan. Hidupnya saja pakai emas, di sana mereka emas mau pinjam, tapi harganya mahal. Amin. Terus orang kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Penebusan itu di atas bukit Kalvari diberikan secara cuma-cuma. Karena begitu mahal data Tuhan. Tidak ada orang bisa yang bisa membayar. Nah, jalan kedatangan Tuhan lewat mimpi Nebukadnezar. Sudah 3 peristiwa sudah terjadi. Kerajaan emas, perak, tembaga, yang terakhir kerajaan besi sedang terjadi sampai hari ini. Manusia ingin mempersatukan semua etnis ada di dunia lewat perkawinan putra mahkota dan putri kesayangan mereka. Semuanya gagal. Amin. Tuhan sudah tulis lebih dulu. Tidak bisa besi bersatu dengan kalian, tidak bisa. Biar orang jago, biar ahli apa, tak bisa. Tak bisa. Dia menyatu tapi tidak akan menyatu, sebaliknya dia akan retak dan pecah. Kenapa? Tuhan bilang lebih dulu. Nah, dunia ini sedang bergejolak. Ada yang pro Israel, ada yang pro Hamas, ada yang pro Palestina. Maka sampai begitu di Palestina ada. Unjuk rasa kemarin itu bendera bapak bendera Palestina. Setelah masuk ke sana dia mau orang takut mati. Kenapa? Kita berdoa. Israel dari dulu tidak pernah kalah. Amin. Makanya Allah berkata, siapa yang memberkati bangsa pilihan Allah, dia akan diberkati. Jangan coba-coba mengutuk. Ini bukan kata Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, bukan. Ini kata firman Allah. Amin. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan tanah. Siapa yang memberkati saya, dia akan diberkati. Tugas kita berdoa. Jadi panggil untuk berdoa, bukan untuk mengutuk. Karena apa, saudara? Keputusan ada di tangan Tuhan. Jangan kita berdoa memberkati Israel, kita kutuk Hamas, jangan. Kita berdoa supaya Allah turut bekerja. Dunia sedang bergelora menuju kepada suatu kerajaan yang telah ditentukan dalam kitab Daniel. Amin. Sederhana. Mimpi Daniel sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Ketika kita sadar bahwa hidup kita sedang berada di dalam jari patung ini, di akhir tahun, di akhir dunia yang sedang semakin cahat ini, orang cuma mau tunggu kau Tuhan, kau temu apa dari batu itu datang. Haleluya. Ini batu datang yang terpilih, dia serahkan semua lenyap seketika. Pada akhirnya engkau dan saya akan mempertanggungjawabkan di kursi pengadilan Allah. Amin. Ini bukan vegetasi, bukan seingat. Hidup baik-baik, rajin ke gereja. Tidak usah baku musuh dengan saudara-saudara. Tidak usah baku musuh dengan teman, tidak usah. Orang yang baku musuh itu dia berdoa Tuhan yang menerima. Amin. Membangun damai, menjadi saksi Tuhan. Tak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Itu syarat untuk menjauh emas, saudara. Kalau orang yang suka biar berdoa. Kalau orang mau bercerita biar berdoa. Firman ini disampaikan untuk kedua keluarga yang akan menjadi satu dalam Tuhan. Dalam pisah selalu ada cerita. Amin. Karena Yesus hadir di kanan, tetap ada cerita. Apalagi cuma di Talau dan di Bidu, tetap ada cerita. Orang yang di dalam Tuhan akan
akan menganggap apa yang disampaikan itu merupakan suatu sampah yang tidak bisa diterima. Amin, saudara. Ya, saudara Lukman dan Deborah, Tuhan berkenan hari Jumat akan masuk di perkawinan yang kudus. Dan di sana pasti akan ada getaran, ada riak-riak, tidak perlu takut. Pada Tuhan, jangan pada orang. Amin, saudara. Pada Tuhan. Kenapa? Masalah itu tetap ada. Sedangkan Tuhan Yesus ada dalam pesta perkawinan di Kana. Asyik dari cerita apa? BPA habis. Semua peristiwa perkawinan pasti ada cerita. Mulai dari makanan dikurang dengan tetap ada cerita. Saya sebagai Tuhan peringatkan kepada kita semua anak-anak Tuhan hamba Tuhan. Jangan pernah dengar sampah yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Iya. Jangan, saudara. Orang dalam Tuhan itu akan berhubungan dengan Tuhan. Ketika dia hanya begini, kaki masalah saudara, mana? Kenapa dia bercerita begitu? Jangan, belum tahu apakah itu benar atau betul. Nona Deborah sampai tanya permasalahan, kenapa begini, terus begini, dan belum pernah baik betul atau benar. Amin. Itu sampah. Amin. Itu panah iblis yang mengambil sukacita keluarga yang berbahagia. Amin. Itu merupakan bagian dari sikap kita sebagai orang yang percaya menanti kedatangan Tuhan dengan diam dan sukacita. Amin. Oleh sebab itu, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Amin. Lakukan tugas pekerjaan, lakukan tugas pelayananmu. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Agar apa yang orang perbuat berkenan kepada Tuhan, dan kita boleh menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita dan nafsu. Namun ada tertulis di sana. Amin. Mudah terjadi hari besok kapan tidak masalah. Yang penting hidup kita siap di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Biarlah firman Allah yang sangat sederhana ini jadi berkat bagi kehidupan kita semua. Kita tetap kuat dalam kekuatan Allah, tetap kuat untuk kedua keluarga yang akan masuk dalam persiapan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua selalu.